Om Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan hadir kali ini di Bali Now Bapak Inengah Gama, pencetus jam aksara Bali. Nah, langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi gatra. Beci-beci. Nah, sudah hadir Pak Gama beserta Istrinda. Ya, di sini kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa ya, aktivitas Pak Gama, kemudian kreativitas Pak Gama. Nah, sebelum kita ngobrol banyak nih, sibuk apa sih belakangan ini? Semut yang karena background dari grafis desain, yang rutin yang menerima order dari perusahaan untuk membuat packaging iklan untuk tujuan promosi. Oh, itu kesibukannya ya. Dan ada saya berkreasi sebelum membuat jam besar ini. Saya membuat lampu dari labu botol. Oh, berarti banyak ininya kesibukannya ya, dan sekarang hadir juga Ibu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol banyak ya tentang kegiatan Bapak ya. Pak Gama, dan belakangan ini Pak Gama katanya sedang mempersiapkan proyek pembuatan jam besar. Nah, jam besar itu seperti apa, pemirsa Bali Now kan pengen tahu juga nih. Jam besar itu karena dia ukurannya besar, sedangkan jam yang ada kita lihat sekarang itu kan kebanyakan ukurannya kecil untuk jam dinding. Iya. Nah, kalau jam besar satu-satunya di Bukit Tinggi namanya jam gadang. Jam gadang, iya. Kalau di luar negeri, saya buka-buka YouTube, banyak sekali peninggalan jam besar dari zaman abad-abad 14, 15, 17, dan 18 yang paling banyak. Termasuk Big Ben yang ada di gedung Ratu Inggris itu. Iya. Itu menginspirasi saya. Kenapa kok terbatas sekali ada jam besar itu, terutama di Indonesia. Di Indonesia ya, di Dan Indonesia baru di jam gadang itu itu, ya. Di Bali belum. Iya, betul. Dan biasanya Pak Gama kan membuat jam tapi dengan tulisan aksara Bali. Ya, biasanya bikin yang begitu kan sebelum membuat yang proyek jam besar ini. Nah, Pak Gama, apa nama proyek jam besar ini? Namanya saya beri ini Gama Art Clock. Gama Art Clock. Agak Inggris-Inggris gitu. Iya. Jadi, Kenapa Gama Art Clock. Jadi saya balik jam seni buatan Gama gitu. Oh, jadi itu alasannya membuat nama Gama Art Clock ya untuk proyek ini. Nah, saat membuat proyek jam besar ini, apa yang membuat Pak Gama tiba-tiba ada ide untuk membuat jam besar ini? Waktu saya hadir di Bali Now 2019 sempat hadir, tapi waktu itu sedang proyek jam aksara Bali ya. Yang kecil-kecil. Yang kecil, yang ukuran standar gitu. Iya. Itu ya peminatnya lumayan banyak untuk sekolah, universitas, koperasi, kantor-kantor. Nah, itu saya tidak puas dengan adanya jam cuman sekecil itu aja. Nah, salah satu jam yang paling besar saya buat 2019 itu. Oh, yang sebesar ini yang paling besar ya? Paling besar. 2019. Oh, iya, iya. Ini rumah makan babi guling di Munggu. Punya teman saya. Iya. Ini yang memesan saat itu ya, dengan aksara Balinya. Nah, kemudian sekarang jam besarnya itu berdiameter berapa? 3 kali lipatnya kah atau berapa kali lipat dari jam ini? Yang pasti kalau saya mendapat order misalnya untuk gedung gitu kan pasti gede, Bu. Kalau ini dipasang di gedung itu kan kecil dia. Iya, nampak kecil. Nah, itu pasti harus perlu mesin jam yang besar. Prinsipnya jam besar pasti mesinnya besar. Oke. Berarti Gitu. berapa meter itu yang sekarang proyek yang sedang Pak Gama buat? Mesinnya aja. Jamnya. Diameter jamnya. Iya. Itu paling kecil artinya di atas 2,5 bisa, Bu.
sampai nanti 5 meter. Bisa 10 juga. bisa. Nih ini contohnya saya bawa nih. Ini kan buat dari plat besi nih. Plat besi ini untuk jam yang 2 meter nih. Oh, ini yang 2 meter. 2 meteran kurang lebih. Berarti yang sekarang sedang digarap yang ini? Ini untuk sebenarnya kan masih prototype, Bu. Nah, kalau jarum jam seperti ini beratnya kan nggak mungkin, Bu. Dengan mesin yang seperti itu gitu. Iya, terlalu berat karena ini berat dari sekali, besi udah ini ya. Besi, gitu. Jadi harus dengan mesin yang besar. Iya. Nah, itu apa alat-alatnya segala macam peritilannya itu dapatnya dari mana, Pak Gama? Nah, gini, saya kalau membuat jam yang persis seperti di luar negeri dengan menggunakan sistem gear kan gini ya. Jadi pertemuan gear itu ya. Untuk menggerakkan itu yang ada sekarang di luar negeri itu semua pakai gear. Wah, saya rasanya berat lah untuk biaya itu. Saya punya pikiran sepeda itu kan ada gear juga gitu. Bisa nggak coba saya aplikasikan dengan rantai? Dengan rantainya itu artinya gear dengan gear 1 dengan gear 2 kan itu pasti berhubungan, Bu. Itu saya pakai rantai sepeda. Pakai rantai sepeda. Pakai sepeda. Rantai bekas. Ya, bekas saja. Saya beli kiloan. Oh ya? Dan ya loakan itu hampir semua saya saja untuk mencari sepeda. Jam saya ini saya udah hitung hampir 32 sepeda saya belah. Ya ampun. Sampai sebegitunya ya. Butuh komponennya. Iya, untuk komponen pelengkapnya itu ya. Dan itu kan memang untuk istilahnya Pak Gama bilang jantungnya ya. Betul, anunya itu supaya bergerak dibantu sama pendulum kan, Bu. Iya. Taktik-taktik itu. Nah, supaya geraknya ini. Nah, itu saya pakai gear. Saya buat sendiri itu, Bu. Iya. Kalau yang biasanya yang tidak pakai gear biasanya pakai apa? Kalau nggak pakai rantai? Ya kalau nggak pakai rantai, pakai gear ya. Gear aja. Kalau yang sekarang proyek yang besar ini pakai yang apa? Besar, rantai. Rantai ya. Rantai. Perbedaannya apa kalau pakai rantai sama gear itu? Gini, kalau gear kan saya harus mencetak. Mencetak gear itu kan pasti harus di Bali nggak ada, harus ke Jawa. Biayanya juga. Biaya lah, itu masih besar. Oke. Jadi Pak Gama berusaha untuk Meminimalis. bagaimana meminimalis biaya ya, agar bisa, tapi diakal-akalin ternyata bisa ya. Bisa luar biasa, unik juga ya. Baik Pak Gama, nanti kita lanjut di segmen kedua. Baik pemirsa, usai jeda kami akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, Bali Now masih bincang-bincang bersama Pak Gama. Kami masih membahas tentang pembuatan jam besar yang masih mungkin pertama kali ini di Bali atau di mana Pak Gama? Jam besar ini. Kalau di Padang udah ada. Ya. Sekarang di Bali kan belum ada nih. Kalau jam besar nih kedua di Indonesia mungkin ya. Begitu ya? Iya, Asenggara. Iya. Oke, Pak Gama, proses pembuatannya seperti apa sih untuk jam besar ini? Berawal dari saya membuat yang kecil. Dan saya pikir kalau tidak ada mesin yang menggerakkan untuk jam besar kan nggak mungkin. Nah, kalau saya dapat order besar atau jam besar kan pasti saya kesulitan masalah mesin. Jadi itu masalah, problem lah gitu. Jadi problem ini bagi saya adalah peluang gitu. Jadi merupakan tantangan, walaupun ini sangat berat bagi saya awalnya. Jadi kebetulan pandemi memberi kesempatan saya untuk mencoba memulai. Saya buka YouTube, tidak ada sebenarnya konten yang membuat jam besar itu nggak ada. Banyakan cuma memperlihatkan jam-jam yang ada di luar negeri. Ternyata di luar negeri sana banyak sekali peninggalan jam yang besar-besar ini dari abad 14, yang dibuat dari 15 sampai 18 paling banyak. Jadi saya merasa tertantang, saya akan coba dibuat
dengan meminimalis menggunakan barang-barang recycle. Oh, oke. Jadi pertama kali apa yang Pak Gama buat nih? Jadi saya berpikir kalau saya menggunakan gear seperti jam-jam yang ada di luar negeri sana, pasti saya butuh dana, dan untuk mencetak gear itu kan nggak gampang. Jadi mungkin keluar pulau lah gitu ke Jawa. Iya. Nah saya berpikir bisa, sepertinya sepeda kan juga punya gear, tapi dia ada rantai gitu. Jadi saya coba itu untuk menggerakkan gear 1 dengan gear 2 ini saya pakai rantai. Nah artinya gear itu sudah tersedia di sepeda gitu intinya. Oh. Saya nggak usah mencetak lagi. Iya. Tinggal merangkai saja. Aja. Gitu. Antara gear 1 dengan gear 2 karena sistemnya power yang pertama itu kan gulungan. Gulungan kawat baja itu digulung di silinder 1, ditransfer ke silinder 2 sampai ke 3, itu kan menimbulkan gerak, Bu. Nah itu ada teorinya nanti di video ya. Kalau saya nggak nyampe ke sana pikir begitu rumitnya membuat jam, apalagi ini jam besar yang harus ada detik dan ada menit, kemudian jam, dan rencananya Pak Gama akan membuat suara gong juga di jam itu, kemudian ada apa di seperempat jam ya. Ada lagu apa Putri Cening Ayu. Putri Cening Salah Ayu. satunya itu bisa di rubah-rubah, Bu. Apa aja musiknya bisa. Oh, berupa instrumen aja instrumen ya, gamelan gitu. Terserah kita nanti menyetingnya itu. Kebetulan yang baru saya buat ini yang Putri Cening Ayu. Itu kan tinggal mina-minain aja sebenarnya. Itu ada teorinya di situ. Ada teorinya lagi itu saya belajar di YouTube itu. Itu juga otodidak juga. Otodidak. Oke, tapi sudah jadi, yang apa masih on proses? Sudah berbunyi baru 1 nada. Sekarang sudah 6 nada. Dan itu sendiri Pak Gama yang menyelesaikan? 4 tahun. 4 tahun. Dari 2000 berapa berarti ya Ibu ya? 2020. 20 ya. 2020, iya. Ibunya sampai bosan, Bu. Sampai bosan ya. Waktu itu gimana Ibu melihat Bapak begitu antusiasnya merealisasikan idenya? Waktu itu awalnya gimana menyampaikan kepada Ibu? Kan manggilnya Neng gitu. Iya. Neng, saya punya rencana nih, ada hobi begini. Didukung. Terus saya kasih gini, pokoknya saya selalu mendukung apapun hobi suami saya gitu ya. Terus dia cerita gini, bikin jam besar. Kan awalnya dari yang aksara Bali itu kan, yang kecil, nggak begitu rumit. Terus dia bilang ini jamnya besar Neng gitu. Kayaknya nggak mungkin dia beli gitu. Apa benar ini gitu kan saya. Terus karena saya hobi Neng, pokoknya saya akan jalanin, saya akan tekunin. Ya sudah kan, saya kan sebagai istri ya saya support aja. Apapun yang beli hobi, istri kan selalu mendampingi, mensupport, gitu, mendukung, yang asalkan yang positif gitu. Iya. Jadi waktu itu setiap hari dikerjakan oleh Bapak. Hampir tiap hari. Cuman kadang-kadang ada juga istirahatnya. Tapi itulah sering ditengok, sering dikontrol gitu. Saya bilang bisa bermalam-malam bisa. Kadang-kadang jam 8, malam, jam 7, oh ya? tengah malam, kadang jam 12. Malam dia keluar. Karena gini mood saya begitu timbul mood, saya baru mendapatkan, saya harus aplikasikan, Bu. Saya harus datang jam itu, saya kutik. Ya, keluarga hampir sebenarnya nggak dukung sih. Putus asa mungkin, bosan dan putus asa. 4 tahun gitu ya. Istri aja, kalau anak-anak, ih Bapak ngapain sih gitu, mau dikiloan aja deh katanya, ini barang-barangnya gitu kata anak-anak. Terus bilang jangan, itu kan hobi Bapak, harusnya kalian mendukung. Hobinya kan unik juga gitu ya, iya, betul, rumit gitu. Tapi sampai terbentuknya kan bersyukur gitu. Bersyukur. Dan sekarang sudah berapa persen Pak Gama? Hampir 80%.
Hampir, berarti sudah Iya. sudah mendekati ya. Mendekati, Kemungkinan nggak sampai 5 tahun sudah jadi itu, atau 4 tahun ini pasti jadi. Oh, yang ini? Yang besar ini. Udah hampir jadi. Saya perkirakan setengah tahun jadi. Oh, berarti di tahun 2024 sudah jadi ya. Kendalanya luar biasa berat nggak, Pak Gama? Aduh, kalau bicara kendala sih, saya semangat, bersyukurnya semangat gitu. Kadang-kadang down juga waktu saya menemukan, artinya mendapatkan jantungnya jam itu, Bu. Itu saya udah down itu. Saya udah frustasi sampai saya taruh di gudang hampir berapa bulan, karena dia nyalanya itu cuman sebentar, berapa detik mati. Berapa detik di mana ini? Kok nggak bisa seperti jam di sana yang hidup itu gitu. Saya sudah frustasi itu. Saya teringat dengan Thomas Edison, ini agak jauh nih, yang menemukan listrik itu kan dia sampai ribuan kali mencoba, akhirnya kita bisa nikmati listrik sekarang ini. Betul. Itu yang menginspirasi saya juga. Saya harus jalan. Sudah terlanjur. Iya. Gitu. Berarti sempat mengalami kegagalan juga saat. Ya, 2 kali. Pertama jantungnya. Saya udah temukan, saya rasanya bahagia banget dan bisa continue nyala tik itu selama masih ada bandul yang digantung dulu. Karena ini kan sistemnya engkol bukan listrik. Kalau listrik bagi saya cepat jadi, tapi tidak unik, tidak mencerminkan jam tempo dulu. Walaupun sekarang saya lihat beberapa konten itu sudah dimodif dengan dinamo untuk menghemat tenaga, nggak ngengkol lagi, Bu. Kalau mobil dulu ngengkol itu kan, itu kan sekarang udah pakai starter. Nah itu sama otomatis. fungsinya gitu. Oke, berarti sekarang yang jam yang sedang digarap ini yang lebih lebih unik, lebih manual gitu ya, betul. tidak menggunakan listrik. Satu, tidak menggunakan listrik, saya tidak ada menggunakan plastik. Jadi bahan-bahannya semua besi. Ini besi, ini kayak gini, ini besi ini. Dari plat-plat bekas itu saya cari kan. Di tukang las ada plat, saya minta tuh. Pokoknya gimana caranya menghemat itu. Saya ngelas gitu, saya bayar 20.000. Itu tukang las dari kapal sampai Munggu. Terima kasih nih. Tukang las semua itu hampir kenal semua. Sampai Kediri kemarin juga mengelas. Mereka juga bingung bikin apa nih Pak, mainan saya bilang. Saya nggak bisa jelasin buat jamnya, pasti mereka nggak ngerti. Walaupun bentuknya begini. Ini baru, dan teman saya juga membantu nih ngecat, Rayu Wijaya namanya, sahabat saya. Ini yang desain Bapak juga? Saya yang desain, cuman kadang-kadang kan saya perlu bantuan untuk gambarnya gitu kan, karena nggak mungkin sendiri semua, Bu. Iya, gitu. betul. Ya, dan suaranya lumayan keras katanya Ibu ya, gimana? Cukup mengganggu nggak itu suara jam itu? Lagi tidur, beli itu diemin kayak jamnya, nggak bisa tidur gitu. Suara detik. Tok. Karena itu kan besi antara besi, Bu. Detaknya Jadi itu ditandang dia mukul supaya gerak itu kan besi itu. Besi yang betul dia tok itu udah satu rumah udah bukan ramai. Jadi rencana kalau jadi ditaruh di mana, Pak Gama? Kayak gini, jam yang saya buat sekarang ini kan masih prototype ya Bu ya. Itu saya juga udah pesan sama anak, tolong ini jangan sampai dijual karena ini karya saya pertama. Nanti duplikatnya bolehlah, dan saya juga berencana untuk produksi. Rencana kedepannya produksi. Tapi tidak menggunakan rantai. Saya akan membuat jam yang sama pakai gear, itu ada positifnya menghindari misalnya rantai nggak putus gitu kan, lebih safety dia. Iya. Berarti dengan ukuran yang sama besar. Ya. Oke, luar biasa. Oke. Aduh, menarik sekali pemirsa. Baik pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now.
Terima kasih pemirsa Bali TV, masih bersama Bali Now, masih bersama Pak Gama. Kami masih bincang-bincang tentang karya, tentang aktivitas, tentang proyek Pak Gama membuat jam besar karena memang ukurannya besar ya Pak Gama. Nah Pak Gama, ini kan proyek yang sangat luar biasa, nggak main-main juga ya, perlu pengorbanan waktu, pikiran, betul-betul tenaga ya. Dan syukurnya disupport oleh keluarga ibu, mensupport penuh. Nah, jam ini kan sangat unik gitu, besar banget. Cara kerja jam Pak Gama ini gimana? Apakah menggunakan dinamo, listrik? Kan nggak pakai listrik kan ya? Gimana? Pemirsa Bali Now pengen tahu nih. Jadi jam ini pure, tidak menggunakan listrik, tidak menggunakan plastik. Itu yang pertama. Jadi gerakan yang didapat untuk menjadi menit dan jam itu mengandalkan gravitasi bumi. Jadi ada silinder yang menerima gulungan kawat baja, gulung itu, jadi diengkol. Sistem kerjaan diengkol, digulung, terus dikasih pemberat pada ujungnya itu. Akhirnya pemberat itu kan turun nih. Iya. Itu yang menimbulkan gerak. Itu akhirnya disortir sama pendulum yang bisa bergerak jam-jam besar itu. ya. Itu ada gear. Jadi dia yang menyortir itu supaya jadi itu detiknya. Jantungnya itu yang hampir saya frustasi karena mendapatkan gerakan yang kontinu itu susah sekali. Iya. Karena biasanya jam-jam yang di luar negeri itu kan memang harus letaknya harus di ketinggian ya, betul. Karena memang itu pakai pemberat ya Pak Gama ya. Betul. Itu pakai listrik nggak yang itu? Nggak juga. Oh, makanya harus di ketinggian ya. Nah sekarang Bu, saya sudah banyak lihat sudah dimodifikasi dengan dinamo untuk menghemat tenaga supaya nggak nyenggol lagi. Dulu kan belum ada listrik itu. Iya. Dinamo yang membantu pengganti ngengkol itu. Muter menggulung kawat baja itu. Jadi begitu dia udah sampai di bawah, dinamo kerja. Gitu. Dia narik. Jadi nggak usah seperti dulu kan harus manual ya, tenaga manusia. Tapi yang proyeknya Pak Gama ini masih. Saya tidak mau libatkan dinamo karena nanti biasa dikira jam saya ini pakai listrik. Itu keunikannya berarti ya. Betul. Ya, jadi listrik mati jam saya ternyala. Oke. Apalagi keunikan selain itu, Pak Gama, di proyeknya Pak Gama ini? Jadi uniknya ya, yang pakai rantai ini saya udah googling, di dunia nggak ada, satu-satunya. Nggak ada? Nggak ada. Nanti kalau ada yang nemukan, saya akan cabut klaim saya itu. Iya. Karena semua pakai gear. Dan memang saya juga akan mengarah ke gear. Kalau untuk produksi, itu lebih safety. Dan selanjutnya juga menggunakan gear, ya. Kalau karya saya ini kan masih prototype dan masih eksperimen ya Bu ya. Iya. Untuk membuktikan benar nggak bisa bergerak, bisa nggak jadi jam itu. Untuk menekan biaya lah Bu. Iya, betul. Minimal mungkin ya biaya, tapi menghasilkan karya yang luar biasa gitu ya. Oke, jadi apa nih harapan Pak Gama ke depannya terhadap karya-karya Pak Gama, terutama yang terbaru ini? Kalau nanti udah produksi, artinya saya butuh partner, jadi dengan tenaga teknik ya. Iya, teknisi, perlu teknisi. Saya nggak bisa sendiri yang pasti. Iya. Jadi perlu tim dana, lah ya, tim, dana. Harapan saya sih, semisal saya mimpi nih ada di tengah kota gitu, seperti di Denpasar tuh ada jam tower gitu kan, otomatis bisa mengingatkan waktu, nggak usah ngeliat jam lagi, sambil jalan, jam berapa nih. Mungkin pas tahun baru gitu, masyarakat berkumpul di satu titik itu ya, untuk bersama-sama menghitung jam besar karya Pak Gama gitu mungkin. Dipadu dengan musik
kearifan lokal. Iya, kearifan lokal itu belum ada. Itu impian Pak Gama ya. Betul. Luar biasa ya impiannya ya, karena di Bali biasanya kita di mana, di Hong Kong, kemudian di luar negeri lah ya. Merayakan itu ya. Tahun baru biasanya kan jam Menunggu besar, ya, semua masyarakat berkumpul di sana untuk menghitung bersama-sama pergantian tahun. Ya mungkin di Bali next ya Iya. akan ada karya Pak Gama. Mudah-mudahan itu harapan saya, mudah-mudahan saya bisa terus berkarya dan bisa maksimum untuk supaya jam ini terrealisasi gitu. Saya juga punya mimpi juga, seandainya gitu di GWK di bawahnya ada jam gitu, terus di IKN ada jam kan mungkin punya nilai lebih. Oh iya. Apalagi nanti kalau untuk di Bali kita padu dengan kearifan lokal dengan membunyikan gong. Ciri Kalau- khas Bali. Ya. Kalau luar negeri kan itu bel itu. Bel ya, Yang suara suara umumnya bel ya. jam ya. Kalau karya Pak Gama gong Gong, ya. buru gitu. Waduh, Kalau luar untuk biasa. seperempatnya itu gamelan. Oke. Gamelan. Ya semoga nanti di Bali bisa ya ada ya. Berarti semoga pemerintah bisa bekerja sama dengan Pak Gama mungkin membuat jam besar itu untuk di pusat kota mungkin atau Seharusnya bisa. di Renon atau di mana Puputan. Dan Ya luar Ya, karena biasa. di Bali masih belum ada ya. Iya, aduh. Jadi harapan Ibu gimana nih? Ini cita-cita besar Bapak loh ini. Harapannya yang utama mohon sama Ratu Utara supaya suami kita yang diberikan umur panjang dan supaya terus berkarya, hobinya berjalan terus dan banyak ide-ide lagi yang lain bermunculan ada minat. dan banyak yang lirik pembisnis Iya, betul, supaya betul. dapat menghasilkan. Iya, betul. Hobi yang bisa menghasilkan. Menghasilkan. Iya, itu impian ibu-ibu kalau Ibu. itu. Supaya bisa berkarya juga, Bu. Iya betul, karena apapun kita harus menggunakan dana loh. Harus seimbang ya. Sekecil apapun karya itu tetap menggunakan Pakai dana, pakai uang iya. gitu ya. Iya, tidak munafik ya Pak Gama ya. Ya semoga apapun yang dicita-citakan, harapan Pak Gama beserta istri segera terrealisasi. Iya, Matur Suksma sudah hadir di Bali Now. Sama-sama Ibu. Iya. Terus Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami. Semoga apapun hal-hal baik yang kami bincangkan tadi mampu menginspirasi. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.